Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo. Anda kembali bersama saya Cak Masita di program Labuan Bajo pagi ini. Pendengar, kita sudah siapkan topik untuk Anda ya. Waspada sampah kiriman pasca hujan lebat. Tim kebersihan perketat patroli di kawasan pantai dan juga waterfront Labuan Bajo. Jadi pendengar, pasca hujan lebat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, kawasan pantai dan waterfront Labuan Bajo dihadapkan ya pada persoalan sampah kiriman. Jadi pemerintah daerah pun mengambil langkah antisipatif ya, dan juga dengan memperketat patroli kebersihan untuk menjaga kebersihan dan citra kawasan wisata unggulan ini begitu. Dan pendengar, untuk mengetahui lebih jauh upaya yang dilakukan pemerintah seperti apa ya, kita sudah terhubung dengan Pak Franciscus S. Sodo, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, melalui line telepon bersama RRI Labuan Bajo pagi ini. Kita langsung sapa saja ya. Pak Frans, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat selalu Pak Frans. Apa kabar pagi ini? Semoga sehat Kabar juga ya. baik, kabar Iya, baik. baik. Pak Frans, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk RRI Labuan Bajo pagi ini. Kita langsung saja Pak Frans ya. Bagaimana kondisi sampah kiriman di kawasan pantai dan waterfront Labuan Bajo pasca hujan Pak Frans? Saat ini seperti apa begitu di pantai dan waterfront Labuan Bajo begitu? Ya baik, terima kasih seluruh masyarakat Manggarai Barat dan pendengar setia RRI Labuan Bajo yang kami cintai. Terkait dengan sampah atau material kiriman akibat hujan yang terbawa banjir sampai ke laut, ya ini sudah menjadi bagian dari antisipasi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Iya. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Bupati bersama seluruh unsur Forkombinda, instansi vertikal, dan seluruh komponen dan stakeholder di Kabupaten Manggarai Barat berkumpul bersama melakukan aksi kurve atau bersih-bersih panjang 3 garis pantai yang ada di wilayah Kota Labuan Bajo, yaitu di garis pantai Gorontalo, Pantai Pede, Waterfront, hingga Binongko. Dan semua itu dilakukan dalam rangka membersihkan material-material sampah yang terdiri dari kayu dan jenis sampah lainnya. Kita juga melibatkan beberapa alat berat dan kendaraan sampah untuk membantu mobilisasi sampah dan kayu-kayu yang bertebaran hampir di sepanjang pantai. Baik, Pak Frans, sampah kiriman yang dimaksud ini sebenarnya kiriman dari mana Pak Frans? Sampahnya berasal dari mana begitu? Terbawa arus dari mana sebenarnya Pak? Sebenarnya ini dominan adalah bukan sampah ya, tetapi yang lebih mendominasi itu adalah kayu. Oke. Ya, potongan-potongan kayu yang terbawa banjir sampai ke pantai. Ya, jika kita melihat sepanjang garis pantai Gorontalo itu tumpukan kayu yang terbawa itu sangat banyak dan itu memang harus segera dibersihkan. Ya. Dan itu kita bisa lihat foto video yang beredar di media sosial begitu sekali. ya. Ya, Jadi kemudian itu juga dampak ada sampah-sampah plastik, kemasan dan lain sebagainya yang juga dibersihkan. Ya, begitu. Kemudian dampak paling serius yang ditimbulkan
jika sampah kiriman ini tidak segera ditangani pada waktu itu tuh kira-kira seperti apa Pak Frans ya? Ya, yang pertama ini soal image Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas, di mana kenyamanan wisatawan itu harus tetap terjaga, keamanan, kenyamanan, dan estetika pantai harus tetap terjaga. Jadi kita punya kewajiban untuk melakukan pembersihan seluruh garis pantai itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua, ya ini yang pasti kita juga ingin menjaga agar ekosistem pantai dan laut itu juga tetap terjaga. Jadi itu dua prinsip dasar yang menjadi pendasaran kenapa kita harus melakukan. Dan juga yang tidak kalah penting bahwa ini juga adalah instruksi dari Bapak Presiden. Iya. Ya, yang mengarahkan seluruh pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi untuk melakukan kegiatan bersih-bersih. Mungkin saya perlu tambahkan juga ya bahwa Pak Bupati juga sudah membuat instruksi tanggal 9 Februari 2026. Namun sebelumnya memang instruksi yang sama sudah disampaikan secara lisan beberapa waktu yang lalu sebelum surat secara resmi diterbitkan, yang intinya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait dengan gerakan Indonesia Asri, ya aman, sehat, resik dan indah. Ya, jadi Pak Bupati sudah menetapkan instruksi Bupati Manggarai Barat nomor DLHP.660-94-Romawi 2 2026 tentang gerakan atau kurve bersih-bersih kantor dan lingkungan kerja. Ditujukan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah, kemudian seluruh satuan kerja pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat. Begitu. Pak Frans, langkah konkret apa yang saat ini disiapkan oleh pemerintah agar sampah kiriman ini tidak bertumpuk lagi begitu ya di kemudian hari jika terjadi hujan lebat di kawasan Pantai Pede, Waterfront, dan juga di beberapa pantai yang ada di Labuan Bajo begitu? Iya, yang pertama kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuang sampah di sepanjang daerah aliran sungai dan tidak menjadikan daerah aliran sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Ya, karena itu menjadi salah satu pemicu ya ketika musim hujan sampah itu terbawa sampai ke pantai. Itu yang kita sarankan, kita gerahkan, kita dorong kepada masyarakat agar tidak lagi membuang sampah di sepanjang daerah aliran sungai. Tidak saja hanya di daerah aliran sungai, tetapi juga di drainase, got, dan lain sebagainya, agar tidak ada pembuangan sampah di daerah itu. Kemudian yang kedua, kita juga mengajak masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah ya di hulu, ya di rumah tangga, sehingga sampah-sampah itu dapat terkontrol dengan baik, sehingga Dinas Lingkungan Hidup ya selanjutnya tidak mengalami kesulitan untuk melakukan pemilahan lebih lanjut. Ya, itu dua hal penting yang mungkin perlu sekali dihimbau secara berulang kepada masyarakat ya terkait dengan tertib membuang sampah. Iya, Pak Frans, saat ini masih musim hujan begitu ya. Jadi otomatis patroli kebersihan terus diperketat. Oh iya, Dan betul apakah sekali. kapasitas tim kebersihan saat ini yang sudah disiapkan sudah memadai untuk menangani kondisi ini, Pak Frans? Iya, saya pikir cukup memadai dan saya juga perlu informasikan bahwa dalam rangkaian acara Hari Ulang Tahun Manggarai Barat yang jatuh tanggal 25 yang akan datang 25 Februari, ya pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menggagas ya hari ulang tahun ini dirayakan dengan cara membersihkan lingkungan kerja dan sampah. Dan Pak Bupati juga sudah menggagas agar perayaan tanggal 25 itu dilakukan di pantai Gorontalo. Ya, termasuk juga tidak seperti biasanya selama ini kita merayakan dengan upacara di lapangan dan lain sebagainya.
kali ini ya sebagai wujud atau secara simbolik kita menghargai lingkungan, kita mencintai kebersihan dan lain sebagainya. Pak Bupati menggagas bahwa pada tanggal 25 semua aktivitas perayaan dilakukan di Pantai Gorontalo. Ya, sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan kita terhadap kebersihan pantai dan lingkungan sepanjang garis pantai. Begitu. Pak Frans, adakah Ya. kendala saat berkoordinasi untuk mengatasi sampah kiriman ini yang terjadi di pantai dan juga kawasan waterfront Labuan Bajo dengan stakeholder terkait yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ataupun sangat pada khususnya dengan tidak. satuan pendidikan di Manggarai Barat? Kita tidak mengalami banyak kendala, ya. Karena begini, saya ingat betul ya ketika Pak Bupati menggagas kegiatan Jumat Bersih minggu lalu, ya, dan kita mengengage seluruh stakeholder untuk terlibat, dan luar biasa seluruh instansi vertikal, Forkompinda terlibat langsung dan aktif. Mereka tidak hanya hadir secara personal, tetapi mereka juga menyiapkan kendaraan angkutan dan tempat sampah masing-masing instansi untuk terlibat dalam aktivitas pembersihan. Dan juga beberapa pegiat lingkungan, organisasi pegiat lingkungan, volunteer juga ikut terlibat melakukan kebersihan. Jadi menurut saya kerjasama stakeholder sudah sangat baik ya dalam rangka membangun komitmen bersama untuk melakukan aksi pembersihan sampah. Yang mungkin Baik. kita perlu dorong secara bersama sekarang ini bagaimana membangun kesadaran masyarakat ya untuk tertib membuang sampah pada tempatnya, dan itu adalah pekerjaan yang menjadi PR kita semua dan perlu digerakkan secara bersama ya, termasuk tadi yang disampaikan melalui satuan pendidikan ya, mulai dari usia dini ini juga sudah harus digerakkan. Begitu. Iya, apakah penanganan ini bersifat darurat, Pak Frans, atau sudah masuk program berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat? Ya, mungkin karena intensitas hujannya sangat besar dan kiriman material baik sampah maupun material kayu dan lain sebagainya juga sangat tinggi, ya, sehingga intensitas gerakan juga dilakukan juga cukup tinggi sekarang ini. Jadi ya ini tetap dilakukan sepanjang tahun ya, tetapi intensitas yang lebih besar itu dilakukan pada saat musim hujan. Jadi seperti itu. Dan Apa kita imbauan? ya kita punya pasukan kuning yang secara khusus ya setiap hari dapat digerakkan ya untuk melakukan pembersihan di titik mana saja ketika terjadi ada konsentrasi sampah tertimbun, mereka langsung bisa digerakkan untuk melakukan pembersihan sampah. Apa imbauan tegas dari pemerintah kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah terutama di musim hujan ya Pak Frans ya, apalagi di kawasan wisata, karena sekarang kita ketahui bersama bahwa informasi itu sangat dengan cepat beredar luas begitu ya, apalagi foto-foto yang dibagikan. Yang kita jaga bersama adalah citra pariwisata di Labuan Bajo, Pak Frans ya. Betul sekali. Ya, yang pertama kita menghimbau tentunya kepada seluruh masyarakat untuk tertib membuang sampah. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, apabila ada timbunan sampah ya yang belum diangkut, dapat diinformasikan langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup supaya Dinas Lingkungan Hidup bisa melakukan pembersihan, terutama di tempat-tempat liar ya, di tempat-tempat tersembunyi ya, di mana terjadi penumpukan sampah akibat pembuangan liar. Kemudian melaporkan ya, dan itu saya pikir sudah berulang kali disampaikan oleh Pak Bupati ya dalam berbagai media ya, apabila terbukti ya dan bisa dibuktikan ada yang membuang sampah sembarangan, agar dilaporkan kepada Pak Bupati untuk segera diambil sikap tegas begitu. Iya, terima kasih Pak Frans informasinya pagi ini ya. Iya.
Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ya. Iya, jadi Salam memang penanganan sehat. sampah kiriman ini membutuhkan kerja sama begitu Betul, antara pemerintah betul, daerah, betul, masyarakat tentunya ya demi menjaga betul, kebersihan dan betul. wajah Labuan Bajo sebagai kawasan wisata unggulan. Pak Frans, selamat pagi, selamat melanjutkan Selamat aktivitasnya kembali pagi. Pak pagi ini. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.